Tribuners Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan atau pantauan secara acak terhadap kondisi hewan kurban di sejumlah titik. Adapun Kepala DKPP Kabupaten Bantul, yakni Joko Waluyo mengatakan bahwa pemeriksaan itu sebenarnya sudah dilakukan secara rutin. Bahkan pada awal Mei 2024 lalu, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hewan kurban baik yang ada di tempat-tempat ternak hewan, beberapa pedagang hewan individu maupun di pasar-pasar hewan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jogja. Neti Rukmana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan atau pantauan secara acak terhadap kondisi hewan kurban di sejumlah titik. Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo mengatakan bahwa pemeriksaan itu sebenarnya sudah dilakukan secara rutin. Bahkan pada awal Mei 2024 lalu, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hewan kurban, baik itu yang ada di tempat-tempat hewan ternak, maksud saya berada di tempat-tempat ternak hewan, beberapa pedagang hewan individu maupun di pasar-pasar hewan. Dan pemeriksaan atau pantauan itu dilakukan untuk mengantisipasi sebaran penyakit pada hewan kurban, lalu memberikan rasa aman kepada sohibul kurban. Menurutnya, mendekati Idul Adha 2024, penjualan hewan kurban di Kabupaten Bantul akan terus bertambah. Maka dari itu, pemeriksaan kini kembali digencarkan untuk terhadap kondisi hewan-hewan kurban yang ada di Kabupaten Bantul. Dan melalui pemeriksaan itu atau pantauan itu juga diharapkan kondisi hewan kurban yang akan disembelih nantinya bisa bebas dari sebaran penyakit. Sementara itu, untuk hasil pemeriksaan saat ini dari sejumlah hewan kurban yang dilakukan pemeriksaan secara acak tidak ditemukan sebaran penyakit. Artinya, semua hewan itu dinyatakan sehat dan layak untuk dipergunakan atau disembelih dan dikonsumsi sebagai hewan kurban Idul Adha. Dan satu di antara seorang pedagang hewan kurban sapi di Kelurahan Tirtonimolo, Panewan Kasihan, Kabupaten Bantul, Ahmad Suwandi, mengaku sudah selalu mengutamakan kesehatan hewan ternak kurban dan setiap hari dia juga selalu memberikan makan, vitamin maupun minuman yang sesuai dengan standar, dan setiap hari juga dilakukan pembersihan masing-masing kandang ternak sapi tersebut. Lalu Suwandi juga mengatakan bahwa penjualan hewan kurban pada saat ini juga mulai ramai dan juga tercatat ada 63 sapi yang sudah dipesan oleh para pembeli. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, dan seorang pedagang sapi, yakni Ahmad Suwardi. Berikut untuk tayangannya. Insya Allah jatuh tanggal 17 Juni tahun 2024, kita semenjak awal bulan Mei kita telah melakukan pemantauan hewan-hewan di tempat-tempat penampungan ternak atau pedagang-pedagang maupun di pasar-pasar hewan yang ada di Kabupaten Bantul. Tujuannya untuk mengalahkan atau memberikan rasa aman pada sohibul masyarakat Bantul yang menuju korban Idul Adha tahun 2024 ini. Nah, ini pada saat ini kami di tempat penampungan Bapak Suwardi di dusun Batu Anwar, Kasihan. Ini Pak Wardi itu sekarang malah 63 yang ada sudah terjual semua. Dan masih banyak pesanan-pesanan, dan Pak Wardi sendiri masih kesulitan dari tanah. Jadi kami memprediksi di tahun 2024 ini nanti sohibnya tetap di tahun hampir sama di tahun 2023. Kita di 2023 ada sekitar 7.000 sapi, hampir 16.000 kambing maupun domba di Kabupaten Bantul dengan jumlah titik pemotongan 2.200 sapi. Untuk Kabupaten Bantul, kondisi saat ini ternak yang kita periksa itu kondisinya aman semua, dari yang 300 itu sampai sekarang kita belum menemukan penyakit atau ternak yang tidak layak untuk di hewan kurban. Ini kisaran berapa dan sudah terjual berapa nih Pak? Ya, berkisaran 18 sampai tertinggi 26, sudah terkisar pesanan sudah ada 63 ekor. 63 ekor. Pesanan masih datang terus Pak? Masih, tapi saya sudah merasa kesulitan dari barang, maka sudah saya tolak. Kesulitannya kenapa Pak? Ya, satu, kemarin karena pengaruh PMK, lato-lato sehingga petani di wilayah Sadeng
Rongkop itu udah enggak beternak sehingga posisi barang berkurang. Yang kedua, harga di tingkat petani itu sekarang sangat tinggi karena setiap kampung warga kampung yang di luar kampungnya dia mengajak pengurus takmir beli di wilayah kampung sehingga harga sapi itu sangat tinggi. Untuk tentang mencari stoknya seperti apa? Saya caranya di sana perkampungan sana di wilayah Sadeng Rongkop itu saya model barter. Saya bawa pedet. Jadi nanti petani memilih pedetnya itu mau apitan maupun bijen. Kalau apitan satu sapi ditukari 2 pedet, kalau bijen satu sapi ditukari 1 pedet, tetapi dengan saya memberi uangnya banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.